dengan pondok putri, dengan pihak putri, maka ini semuanya bukan dari tulabul ilm yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tetapi mendapatkan ilmu yang bisa jadi bumerang baginya. Wa an yaj'alaka a'malaka khalisatan liwajhihil karim. Dan semoga Allah menjadikan amal-amal kalian, wahai para santri, para murid, khalisatan liwajhihil karim, ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Karena begadangnya kalian menuntut ilmu dan bangunnya kalian dari adzan awal tadi jam 4 dan kalian duduk di masjid, itu untuk Allah, bukan untuk tujuan mendapatkan gelar-gelar, atau bukan tujuannya untuk mendapatkan dunia, tapi untuk Allah. Maka di sini penulis mendoakan kepada muridnya agar dijadikan hatinya itu ikhlas, karena ikhlas itu yang menyebabkan dia diterima pahalanya, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa sungguhnya seluruh amalan diterima oleh Allah sesuai dengan niatnya. Jika niatnya dia menuntut ilmu untuk Allah, maka Allah akan mengangkat derajat di dunia dan di hari akhirat kelak, dan diterima amal-amalnya. Maka ini doa dari penulis, dan itulah uslub dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu kepada para sahabatnya, dipenuhi dengan doa-doa seperti kami misalkan di pelajaran-pelajaran yang lalu, di saat hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah, di saat dia masuk ke masjid dalam keadaan salah, didapati orang ruku, maka dia ruku di depan pintu, kemudian dia berjalan sambil ruku masuk kepada shaf, dan diketahui oleh Nabi, maka Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan demikian, dikatakan oleh Abu Bakrah, anak. Apa kata Nabi? Bukannya disalahkan, bukannya dicela, bukannya diberikan ucapan-ucapan yang merendahkan, tapi malah didoakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Poinnya adalah dinasehati, fala ta'ud, jangan diulang, namun didoakan, zadaqallahu hirsan, semoga Allah menambah semangat menuntut ilmu kamu dan semangat dalam melaksanakan sholat, karena memang dia tidak tahu hukumnya. Maka dia melihat orang ruku dan dia mendengar hadis Abi Hurairah, idza raka'al imam farka'u fa idza sajada fasjudu, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Maka tidaklah imam itu dijadikan untuk diikuti, jika ruku maka rukuklah, dan jika sujud maka sujudlah. Namun bukan maknanya dia dapati imam ruku dan dia di pintu masjid, kemudian ruku dan berjalan sambil ruku ke arah shaf, tidak. Maka didoakan oleh Nabi, zadaqallahu hirsan, dan banyak dari hadis-hadis yang lainnya, dan bukan tujuan kita di sini menyebutkannya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa penulis mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia memberikan doa-doa kepada para muridnya kepada kebaikan. Kitabul Udhiyah, kitab Al-Udhiyah, dan kitab di sini marfu dikarenakan khobar dari mubtada yang mahdhuf takdirnya hadza kitabu al-udhiyati. Ini adalah kitab, dan makna kitab adalah kumpulan. Maknanya kumpulan dari hadis-hadis yang sahih yang berhubungan dengan al-udhiyah. Dan makna al-udhiyah yang diinginkan adalah sembelihan kurban. Al-babul awal fadlul udhiyah. Maka perlu diketahui barakallahu fikum bahwa di babul awal keutamaan al-udhiyah, bahwa telah datang hadis-hadis
tentang permasalahan khusus udhiyah yang lafaz-lafaznya khusus tentang keutamaan sembelihan. Barang siapa yang menyembelih sembelihan, maka mulai darahnya yang terkucur akan mengalir terus pahalanya dan seterusnya. Maka lafaz hadis-hadis khusus tentang permasalahan sembelihan kurban dan keutamaannya tidak ada yang sahih. Kita ulangi, hadis-hadis yang sharih yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menyembelih fadlu al-udhiyah falaisa bisahih, maka dia itu tidak sahih. Lalu kalau tidak sahih, kenapa disebutkan oleh penulis al-babul awal fadlul udhiyah? Kita katakan dari hadis-hadis tidak sahih, namun dari Al-Quran dan tafsir dari Al-Quran dari salaf banyak yang sahih. Maka kita katakan keutamaan al-udhiyah dari Al-Quran, dan ini ada tentunya sahih karena Al-Quran tidak ada yang dhaif. Seperti Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa di sana kitab la raiba fihi, la huna la mada i'rabuhu, i'rabnya adalah la nafilil jins, karena raiba nakirah maka dinafikan, tidak ada keraguan sedikit pun pada Al-Quran, la raiba fih. Maka jangan dikatakan pada Al-Quran ayat demikian dan demikian dhaif. Kif hadha? Ayat Al-Quran dhaif. Limada? Lianna Allah yaqul la raiba fih, tidak ada yang dhaif khobarnya. Maka sangat lancung orang-orang yang mengaku intelek dan gelarnya profesor doktor magister, belajar agama Islam di negara kufar, mendapatkan gelar dari magisternya dan profesornya dari orang-orang kufar, dari university kufar. Maka suatu hari dia mengatakan Al-Quran memang tidak ada keraguan seperti Allah berfirman la raiba fih, walakin Al-Quran sudah tidak relevan dengan kehidupan di zaman now ini. Maka ini pun ucapan yang bisa menyebabkan kekufuran, karena Al-Quran hudan lil muttaqin, maka dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa di zaman Nabi dan setelah Nabi sampai akhir zaman. Maka sangat relevan di zaman Nabi dan terus sampai akhir zaman. Maka kalau begitu, bab yang pertama keutamaan al-udhiyah pendalilannya akan datang dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari hadis-hadis yang sharih yang menceritakan barang siapa yang menyembelih sembelihan demikian dan demikian maka akan mendapatkan keutamaan demikian dan demikian, itu adalah semuanya dhaif seperti akan kita bahas nanti. Al-fadilatul ula, maka dari keutamaan sembelihan di Al-Quran, min taqwal qulub, penyebab dari ketakwaan hati kita. Dan pendalilannya dari surat Al-Hajj di Al-Quran, Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah, maka yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, seperti syiar hari Id dengan menyembelih kambing, menyembelih unta, menyembelih sapi semampunya. Fa innaha min taqwal qulub, maka orang-orang yang menyembelih karena Allah dengan membeli sembelihan dan membeli sembelihan pada hari Id menjelang Id seperti sekarang mahal, paling sedikit 2.500.000, maka dia belikan karena Allah, kemudian dia gemukkan dan kemudian dia pelihara beberapa hari, kemudian disembelih karena Allah
fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itu dari ketakwaan hati kita, rasa takut hati kita dan mengharap ridha Allah. Min taqwal qulub, dari hati-hati yang bertakwa kepada Allah. Maka fadilatul ula dari Al-Quran ini min asbab taqwal qulub, dari penyebab hati kita menjadi takut kepada Allah dengan mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya melaksanakan sembelihan kepada Allah. Maka bagaimana tidak hati kita ini akan menjadi takwa kepada Allah, karena dia akan membelanjakan dari uang yang ada padanya untuk sembelihan untuk Allah. Maka bagaimana tidak dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, karena dia telah memberikan dan mengumpulkan uangnya yang dia punyai untuk Allah, memberikan sembelihan dan menyembelih untuk Allah. Adapun pendalilan dari athar tafsir ayat ini, maka telah diriwayatkan oleh Adam ibnu Abi Iyas di dalam kitabnya Tafsir Mujahid. Maka ada kitab yang bernama Tafsir Mujahid yang ditulis oleh Adam ibnu Abi Iyas, dan Adam ibnu Abi Iyas sering kita lewati, wa huwa min masyayikh al-Imam al-Bukhari. Naam aula. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam, daiman hakada. Wa huwa Adam ibnu Abi Iyas, wa ma haluh, halnya dia dalam keadaan saduq hasanul hadis. Qala amba'ana Waraqa an ibni Abi Najih an Mujahid fi qawlihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah, yakni istiqdamul badani wastismanuha wastihsanuha. Maka di dalam asar ini menjelaskan bagaimana Imam Mujahid menjelaskan tafsir Al-Quran tadi. Dan Mujahid ibnu Jabr Al-Barbari, yang mana dia seorang tabi'i yang agung, murid paling kuat periwayatan dari ilmu tafsir dari Ibni Abbas. Maka tafsir Mujahid tafsir yang sangat baik di zamannya, karena dia meriwayatkan dari sahabi al-jalil al-mufassir Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka tafsir Mujahid sangat bermanfaat di zamannya dan bagi kita zaman now, karena sanadnya tinggi, berbeda dengan tafsir yang lebih mundur usianya, seperti daiman kita meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, ataupun tafsir dari para ulama yang lain, tafsir dari Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Maka tafsir Mujahid tafsir yang sangat kuat karena dia murid dari Abdullah bin Abbas.